Oke, Bang Mardhani, artinya kalau ini bukan tier 1, top of mind adalah Mas Anies, artinya PKS juga masih membuka peluang untuk Mas Anies bisa diusung? Hubungan PKS dengan Mas Anies baik dan harmonis sampai saat ini. Iya, tapi Dan terbuka peluang atau enggak? Sebagai partai, lagi-lagi yang namanya pilkada targetnya menang. Dan tentu PKS ingin menang. Nah, kalau menang tentu target faktor elektabilitas menjadi salah satu pertimbangan yang utama. Baik, kita ke Bang Masinton. Bang Masinton, PKS mendukung Sohibul Iman. PDP ini kan santer betul saat ini mendukung Anies Baswedan. Ini seperti apa? Ya, tentu kita ucapkan selamat dulu kepada kawan-kawan atau teman-teman PKS ya yang sudah mengusungkan kadernya sendiri. Nah, tentu bagi kami PDI Perjuangan ada beberapa nama-nama baik dari internal maupun dari eksternal. Dari internal itu ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Pramono Anung, ada Bu Risma, dan juga ada Pak Andika, dan beberapa nama lainnya. Dan eksternal itu ya satu diantaranya Pak Anies Baswedan. Nah tentu kami kan juga sebagai partai politik ya yang di perolehan kursi di DKI, kemarin pemilu legislatif 2024 ini secara kursi ya, ada 15 kursi DPRD DKI Jakarta itu ya artinya belum cukup untuk mengusung sendiri. Nah tentu harus kerjasama dengan partai politik lain. Nah partai politik lain yang sudah mengumumkan secara resmi itu kan PKB, mengumumkan Pak Anies. Nah tentu nanti juga kami akan komunikasikan dengan teman-teman di PKB ya. Dan jika kalau kami mengusung dari kader internal kami juga harus berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya untuk dapat mengusung bersama-sama dan memenuhi syarat secara formal seperti itu. Nah tentu bagi kami baik nama Pak Anies, nama Pak Basuki, semuanya lah sedang proses dalam penyaringan oleh DPP PDI Perjuangan seperti itu. Oke, Bang Masinton, sebelum kita ke Mas Hensat ya, Bang Masinton, kalau tadi kan ini kan Bang Mardhani menyampaikan DPP sudah sepakat untuk mengusung Sohibul Iman. Nah itu akan jadi pertimbangan dari PDI Perjuangan nggak untuk menjalin kerjasama politik atau berkoalisi lah dengan PKS di Pilgub Jakarta? Ya tentu untuk melakukan komunikasi pasti komunikasi lah ya. Nah artinya kan terkait tadi nama-nama yang muncul ya, terus nama-nama dari partai yang diusung juga akan kita kita komunikasikan lah seperti itu. Nah artinya yang besar nama-nama yang muncul dari akar rumput PDI Perjuangan dan sudah diajukan itu kan ada nama Pak Anies, Pak Basuki Cahayapurnama ya, dan nama lainnya. Nah tentu yaitu dulu nanti yang bisa dijajakin dengan partai-partai politik lainnya seperti itu. Oke, artinya kalau di luar itu menutup kemungkinan nggak? Singkat Bang Masinton. Ya ini kan masih sangat dinamis ya. Artinya kita tidak menutup kemungkinan untuk mencalonkan A, B di luar nama-nama tadi. Artinya karena ini masih prosesnya berjalan, kita melakukan penyaringan terhadap nama-nama yang muncul dulu. Baru kemudian nanti dalam dinamika dan realita politik ya seperti apa itu nanti hasil dari penjajakan dan komunikasi kita kepada partai-partai politik lainnya seperti itu. Baik, artinya sifatnya masih cair ya Bang. Lalu kita ke masih Bang, kita ke Bang Hensat saat ini melihat tema kita PKS usung Sohibul Iman, Anies dilepas. Anda menilai seperti apa? Ya itu mungkin saja kan karena menurut saya kebijakan PKS ya begitu. Tapi apakah ini final hari ini kita belum lihat. Tadi beberapa meramalkan akan 3 pasang. Kalau saya mengamalkan masih tetap 2 pasang gitu ya. Kenapa saya katakan ini bisa-bisa saja berubah? Sebetulnya bagi Anies Baswedan sendiri kan masih pertanyaan nih. Sekarang dia beneran mau maju atau tidak setelah selesai jadi capres. Kalau Pak Ganjar kan jadi capres ya udah gitu, nggak. Walaupun memang dia tidak bisa lagi maju, tapi dia tidak memikirkan jabatan lain. Nah Mas Anies apakah benar mau memikirkan jabatan lain juga? Kalau tentang PKS, dulu juga
Mardhani Alisera diusung sebagai calon gubernur sebelum kemudian berubah menjadi Anies Sandi gitu. Bahkan sempat Sandi Mardhani waktu itu sebelum akhirnya di ujung-ujung tuh jadi Anies Sandi. Itu akan terulang nggak di Pilkada Jakarta ini? Sangat mungkin bisa terulang juga. Tapi kalau kemudian memang ajak PKS ingin mengusung kader sendiri, maka ada perbincangan-perbincangan lagi selanjutnya. Tapi saya melihatnya dari sisi yang lain. Kan sebelumnya memang ada desas-desus tuh bahwa PKS akan ditawarkan kursi wagub, kemudian kursi menteri, bahkan akan diberikan logistik dan lain-lain asal tidak Anies Baswedan, gitu ya. Nah, langkah PKS untuk mendorong Sohibul Iman lebih dini, ini adalah sebuah strategi jitu sebetulnya untuk menaikkan tawaran PKS. Jadi ini kurang lebih menyampaikan beginilah, ayolah PKS itu kan pemenang pemilu di Jakarta, pileknya kita yang menang, masa iya kita ditawarinnya wagub? Gubernur dong. Nah ini kita punya nih calon gubernurnya. Silakan kalau dari sana mau ngajuin wagub ya boleh-boleh saja gitu. Justru yang jadi pertanyaan adalah bila nanti ternyata didorong Kaisang mau atau tidak, walaupun saya dengar Kaisang sudah digeser ke Surabaya untuk melawan jago PDI Perjuangan di sana. Nah itu jadi pertanyaan-pertanyaan untuk PKS. Tapi kalau menurut saya dengan adanya Sohibul Iman maju ini pertanyaannya bukan tentang Anies gitu, tapi tentang bagaimana PKS nanti akan berjuang dan konsisten untuk mendorong kadernya sendiri, karena Pak Mardhani pernah merasakan rasanya digeser tiba-tiba di ujung. Jadi artinya yang kita simpulkan yang dilakukan oleh teman-teman PKS ini untuk menaikkan nilai tawar atau daya tawar, bargaining power begitu ya. Kita menuju ke Bang Mardhani. Betul nggak Bang Mardhani bahwa ini merupakan strategi politik dari PKS untuk menaikkan nilai tawar di antara partai koalisi? Jawabannya nanti ya. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Kita langsung menuju ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, tadi Mas Hensat menyampaikan nih bahwa usulan nama dari kader PKS untuk diusung di Pilgub Jakarta sebagai strategi politik dari PKS untuk menaikkan nilai tawar atau bargaining power lah untuk PKS di antara partai koalisi. Betul nggak itu Bang Mardhani? Ya tentu namanya politik adalah upaya efektif dan cerdas untuk mendapatkan kepercayaan dari publik ya. Bang Hensat bisa jadi punya pandangan seperti itu dan itulah yang terjadi selama ini. Tapi kami di PKS memang menyadari ada satu hal bahwa buat PKS yang utama itu bukan kekuasaan, tetapi yang utama adalah bagaimana nilai-nilai Islam yang moderat, rahmatan lil alamin bisa diwujudkan, dan itu salah satu yang teman-teman kader inginkan. Ayo buktikan bahwa PKS memang partai kader, ada yang dimajukan, dan Pak Sohibul Iman dengan segala kapasitasnya, integritasnya, kualitas dan pengalamannya adalah salah satu yang sangat kami hormati, yang sangat kami kasihi, sayangi, sehingga ketika nama ini diajukan itu bukan cuma buat DKI memberi semangat, tapi seluruh pilkada di kader PKS di seluruh Indonesia menjadi punya semangat tambahan bahwa memang kita menginginkan kader-kader ini maju begitu. Baik.